Ya Bray, di video kali ini gua mau ngebahas tentang experience owning selama kurang lebih 3 tahun gua pakai Yamaha Grand Filano 125 rakitan 2015. Check this out. Ya Bray, jadi di experience owning gua selama pakai Yamaha Grand Filano itu udah banyak banget. Dari yang namanya diliatin orang, terus ditanya-tanya orang, sampai yang orang itu wah pokoknya kepo parah deh orang di jalan. Dan itu emang tujuan utama gue beli motor ini, buat kepoin orang, ya kan. Nah, ini tuh motor rakitan 2015, gue beli di tahun 2017. Jadi kenapa gue beli di tahun 2017? Karena kan waktu itu di event PRJ tahun 2016 gue pertama kali ngeliat motor ini, dan gue tuh ngeliatnya wah anjir, ini motor jarang ada gitu loh. Sama waktu itu gue mempertimbangkan buat ambil PCX yang Thailand. Jadi waktu itu tuh gue mempertimbangkan di tahun 2017, akhirnya gue udah ngumpulin uang, gue tuh balik lagi itu ke PRJ kan, karena motor itu gue beli di event PRJ waktu itu. Jadi lumayan lama tuh, dari awal pembukaan PRJ sampai 3 hari mau closing PRJ itu baru gue beli ini motor, karena mempertimbangkan itu cukup lumayan lama kan, hampir sebulan tuh untuk wah gue ngambil PCX atau ini gitu kan. Cuman akhirnya gue memutuskan ngambil ini dibandingkan PCX itu, karena satu, PCX itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan Yamaha Grand Filano. Akhirnya ya udah gue ambil Yamaha Grand Filano, dan ini juga unik aja gitu bentukannya. Dia sama kayak Vespa, jadi bisa mencuri-curi mindset orang gitu. Wah ini paling Vespa, padahal kalau dia tegesin lambangnya itu Yamaha. Itu keren banget, itu gue suka banget gitu. Dan kenapa gue pilih warna merah? Karena memang Yamaha Indonesia waktu itu masukin motor ini kan sekitar 250 unit yang gue baca di Google ya, dan laku cuma beberapa unit doang. Dan gue baru ketemu motor ini selama di jalan dari tahun 2016 sampai 2017, akhirnya gue punya itu baru 4 kali di jalan. Dan kalau di internet itu baru berapa motor doang yang gue lihat, 3 atau 5 motor lah. Itulah menggugah selera gue untuk wah anjir nih motor nih rare nih ya kan. Tapi kenapa sayangnya orang itu jarang ada yang mau beli? Ya mungkin balik lagi sih ya, karena motor ini tuh cuma beberapa orang aja sih yang demen. Karena waktu itu motor ini kalah sama NMAX. Waktu itu launching NMAX kan, motor ini kalah, dan launching lagi Scoopy yang harganya jauh lebih murah dibandingkan motor ini, jadi kalah pamornya. Nah berbicara soal pamor, motor ini di Thailand pamornya itu gokil sih, banyak orang beli itu, banyak banget di Thailand, bahkan sampai di film-film Thailand yang gue tonton juga banyak. Nah ini nih foto waktu pas pertama kali gue beli, itu tuh masih ada sih diplastikin ya kan. Motor langsung gue cuci, karena pas nyampe wah set debuan coy, kayak disimpan disekap di gudang lah. Makanya langsung gue cuci motornya ya kan. Nah lu bisa nonton video review gue. Nah, jadi experience motor ini tuh enak banget, mantep dikendarain, motornya halus. Bahkan orang sampai ngira motor gue itu motor elektrik, motor hybrid, saking intensitas suara mesin dan suara knalpotnya itu hampir gak ada di jalanan, ketutup sama suara motor-motor yang lain. Dan halusnya bro, waduh, itu jangan ditanya dah, halus banget, halus. Wah gila deh pokoknya, naik motor ini bener-bener kayak lo naik Migo. Digas juga halus. Itu waktu pas pertama kali gue beli ya, pertama kali gue pakai. Cuman udah masuk servisan pertama tuh, waktu itu gue bawa di Yamaha Cempaka Putih, udah mulai gredek-gredeknya ada gitu, udah mulai ya ada beberapa yang missing gitu kan. Ya maklum lah, karena kan motor ini gue pakai buat harian, jadi
akan ada aja ya bagian-bagian yang kurang enak. Udah gitu, motor ini juga gue modifikasi di bagian CVT-nya. Gue modifikasi bagian CVT itu tuh kayak mangkok pulinya tuh gue kurangin gramnya supaya memperenak lagi, supaya nggak geredekan lagi. Itu gue kurangin gramnya. Terus selama 3 tahun gue baru ganti roller baru 1 kali motor ini, dan itu substitusinya sama kayak Xeon RC yang tahun 2015-2016, Xeon GT lah, pokoknya Xeon yang setahunan lah, itu sama gue pakai rollernya dia. Dan selebihnya belum ada yang pernah gue ganti, kayak V-belt, terus kampas CVT itu belum ada yang gue ganti, per CVT belum gue ganti, semua masih originalnya dia. Dan untuk diganti juga orang bengkel bilang ini masih bisa dipakai, pakai aja dulu. Setiap gue servis, gue bawa ke Yamaha, gue bawa ke bengkel langganan gue, itu pakai dulu masih bisa. Nah waktu itu gue pernah pesen beberapa part kayak kampas dan segala macamnya itu, terus sama filter udara tuh yang susah itu, sampai sekarang tuh belum ada kabar lagi dari pihak Yamaha. Waktu itu gue udah sempat pesan, cuma belum dikabarin lagi. Ya gue iseng-iseng searching di online shop, itu ada yang jual tuh beberapa speed shop, cuman harganya bray, lo udah kayak, gue masih mending gue beli part-part mobil gue dah bener daripada part-part motor ini. Itu harganya gokil, kayak filter udara aja tuh harganya nyentuh di angka 500.000, 400 sekian lah, pokoknya 500.000. Itu menurut gue filter udara, dan gue cek di katalog Yamaha itu cuma 70.000. Itu kampret banget. Dan by the way ya udahlah, makanya gue pertimbangin dulu buat ganti-ganti ini itu, dan itu tuh masih bagus, dan masih pada bengkel-bengkel tuh masih nyaranin udah pakai aja dulu. Akhirnya ya udah, cuman maintenance, bersihin gitu. Dan motor ini juga nggak ngerongrong, asli nggak ngerongrong. Bensinnya irit banget, iritnya bukan main motor ini. Gua pernah tembus di 1 liter banding 60 km itu consumption real dari odometernya. Tapi emang benar, gue pakai ke puncak aja tuh pulang pergi cuman habis setengah bensin. Iya, setengah tangki lah habis. Sampai Jakarta itu udah setengah. Itu masih bisa gue pakai lagi buat beberapa hari ke depan. Motor sumpah iritnya bukan main, karena ya itu servisan selalu gue jaga motor ini, jadi iritnya bukan main. Ini sangat membantu untuk kaum mahasiswa kayak gue, ini sangat membantu banget. Dan motor ini juga gue pakai buat narik ojek online. Motor ini gue pakai narik selama kurang lebih 2 tahun gue pakai buat narik, dan itu pengalamannya juga luar biasa ya. Maksudnya ada pengalaman dari gue di jalan ketemu orang-orang, pengalaman gue di jalan sampai ditabrak sama bajai. Motor itu udah pernah ditabrak sama bajai 2 kali, ditabrak 2 kali kayak yang lo lihat di video yang tadi tuh. Itu ditabrak, itu sobek sedikit di bagian depan sebelah kiri, itu ditabrak bajai, sama di belakang. Makanya gue nggak pakai plat nomor belakang, karena kedudukannya itu kedudukan yang bingkai plat nomor itu copot, kancingannya satu, itu ditabrak sama bajai. Alhamdulillahnya kuat, bodi masih pada lempeng semua lah, plastik belum ada yang patah. Itu tuh udah pengalaman paling buruk gue lah selama gue naik motor ini. Terus disundul-sundul dari belakang, makanya tadi juga kan pada lecet-lecet tuh bagian knalpot. Cuman ya udahlah, kitanya udah hati-hati, ya orang lain gak hati-hati gitu kan. Cuman balik lagi itu resiko lo pakai motor buat hari-hari. Dan motor ini juga kilometernya selama gue pakai 3 tahun tuh kilometer udah 42.000. Bisa lo lihat nih di video, kilometer udah 42.000 lebih. Dan itu jarak yang gimana ya, untuk ukuran motor tuh gokil sih. 3 tahun lu udah nyentuh 42.000 ya, karena kan gue pakai buat narik ojek online juga. Karena waktu itu kalau setelah gue narik itu paling gue pakai kayak pulang pergi kuliah, jalan buat pacaran, udah selebihnya gitu-gitu doang. Makanya kilometer
yang sekarang itu jauh lebih irit, maksudnya jauh lebih rendah lah pemakaiannya. Dan ya experience selama pakai motor ini juga yang bikin berkesan ya, selain ditanya-tanya sama orang di jalan, motor ini tuh yang paling gue senengin itu nggak ada yang sama di jalan. Kalaupun ada yang sama ya bentukannya paling Vespa. Orang-orang juga menyangka motor ini tuh Vespa gitu. Cuman ya it's no problem, nggak masalah. Itu justru meningkatkan rasa percaya diri gue kalau kemana-mana naik motor ini gitu, Bray. Jadi enak banget sumpah, bukan main deh pokoknya. Dan motor ini juga punya kapasitas bagasi yang wow, menunjang keseharian gue yang suka bawa tas, bawa kerincilan-kerincilan kalau ke kampus atau kemanapun. Ini memadai ya, meskipun gak bisa masuk helm full face, tapi seenggaknya gue nggak nyimpan helm gue di luar, gue masih bisa nyimpan helm gue yang half face di dalam. Itu sangat membantu sih menurut gue. Ditambah lagi ada lampu LED-nya kalau malam-malam kan di parkiran atau di mana, kalau gue ngambil barang atau kayak gimana gitu yang berhubungan gue mau ngambil di bagasi, itu gak usah nyalain lampu senter dari handphone lagi. Experience gue selama gue pakai 3 tahun ini gitu ya, itu enak banget pakai motor ini. Kalaupun gue pakai motor lain, oh udah masih enak inilah, dari positioning riding, terus ya buat dia selap-selipnya, handlingnya, wah enak banget deh. Pokoknya nggak diraguin lagi. Gue nggak tahu kenapa produk Thailand itu emang bagus ya, produk Indonesia bagus. Cuman ada beberapa kapasitas di produk Indonesia yang gue nggak tahu kenapa beberapa motor itu ada yang kurang enak gitu, kurang ngena di gue. Meskipun kita pakai produk yang sama dengan motor orang lebih enak, motor kita enggak. Kadang kebalikan, motor kita enak, motor orang enggak. Itu dari baru loh. Tapi yang gue rasain di motor ini itu enaknya pakai plus pol banget. Motor irit, nggak rongrong. Dan ini juga kan dia blue core pertama di Yamaha. Gue heran, padahal Vino cewek gue itu kan blue core juga, blue core pertama. Itu borosnya bukan main coy. Tapi motor ini blue core pertama Yamaha di Thailand, bukan main coy iritnya. Kayak yang gue bilang tadi, 1 liter bisa sampai 60 km. Gue isi bensin full tank bisa seminggu lewat kalau cuman bolak-balik kampus doang ke daerah Senayan. Itu enak banget sumpah, motor ini pokoknya tak tertandingkan lah. Makanya gue masih nahan. Sebenarnya gue juga kepengen ganti motor, cuman kayaknya enggak deh, mendingan gue nambah lagi aja daripada gue harus jual nih motor. Motor ini tuh berkesan banget lah buat gue, untuk menunjang gue sehari-hari. Pokoknya experience-nya nggak ada yang lebih mantep. Even gue pakai NMAX atau PCX punya orang aja, mau gue bikin seakan-akan tuh motor gue sendiri kayak masih kurang. Masih enak ini. Nah, kecuali kalau sama NMAX ya, XMAX sorry, NMAX mah sama ya dong. XMAX baru itu baru tuh motor enak banget buat pakai jalan jauh. Kayak motor the best lah, nggak ada yang nyaingin. Gua jamin kalau lu pengen cobain motor asli enak banget. Ya Bray, begitulah video owning experience gua selama pakai Yamaha Grand Filano kurang lebih 3 tahun. Nah, jangan lupa lu like video gua, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe juga dan push lonceng supaya lu dapat notifikasi dari channel gua, karena gue suka ngupdate Magic Chess Mobile Legends itu di setiap hari Senin. Dan gue juga suka bikin vlog seputar Yamaha Grand Filano dan motovlog. Tapi kalau motovlog kayaknya nggak dulu untuk saat-saat ini, karena mengingat di Jakarta juga lagi red zone, banyak red zone ya. Jadi gue mengadakan konten motovlog dulu. Oke, Bray, sekian video kali ini. Thanks for watching. Ciao.